Selamat siang. Nah, kita mulai aja ya. Lanjut kemarin terakhir kita mempelajari mengenai entalpi pembentukan. Nah, kalau entalpi pembentukan ya selalu berhubungan dengan entalpi penguraian. Gitu ya. Jadi intinya entalpi penguraian dan entalpi pembentukan itu saling bertolak belakang. Mereka itu jadi nilai dari entalpi penguraian itu sama dengan negatif dari nilai dari entalpi pembentukan gitu ya. Jadi dan letaknya juga, letak dari subjek senyawanya itu berubah gitu ya. Kalau di entalpi pembentukan si senyawanya yang dibentuk itu diletaknya di sebelah kanan, sedangkan kalau untuk entalpi penguraian senyawa yang dibentuk atau yang senyawa yang diurai harus di sebelah kiri reaksi persamaan termokimianya atau di sebelah kiri dari tanda panah. Nah, diperhatikan di sini. Nah, untuk diuraikannya itu sama sebenarnya, sama dengan saat dia dibentuk, diuraikan menjadi unsur-unsur tunggal penyusun senyawa tersebut, kecuali unsur-unsur yang ada di daftar sebelumnya. Daftar apa itu loh yang ada dua-duanya, kan kemarin minggu lalu kita sudah ada ya daftarnya, ada 7 ya. Nah, 7 ini yang bukan tunggal, tapi dia harus ditambahkan angka 2 di belakang dari setiap unsurnya tersebut. Nah, sekarang kita lihat nih ya contoh soalnya. Di sini kita lihat penguraian BaOH 2 kali yang menyerap 150 kJ. Nah, ya, suruh bikin reaksi entalpi penguraian BaOH 2 yang menyerap. Berarti kalau menyerap itu artinya energinya itu atau entalpinya adalah positif. Diingat ya, ini karena dia menyerap gitu. Nah, kalau biasanya kalau pembentukan BaOH-nya diletakkan di sebelah kanan tanda panah, sedangkan kalau untuk yang penguraian karena dia yang diurai, artinya awalnya dia terus dia dipecah-pecah jadi banyak, berarti si subjek senyawanya yaitu si BaOH-nya kita taruhnya di sebelah kiri. Nah, kebalik ya dengan entalpi pembentukan. Kalau entalpi pembentukan ditaruhnya di sebelah kanan. Nah, kita lihat dia dibentuk dari apa saja. Pertama dari Ba. Kita tulis di sini Ba. Ya. Nah, sebentar. Ba. Nah, kita tulis Ba. Terus dia juga terbentuk dari O, kita tulis O. Dia terbentuk juga dari H. Tapi diingat, kalau O dan H itu dia tidak termasuk dalam bebas, itu nggak dalam bentuk tunggal, tapi dalam bentuk molekul diatomik, yaitu di sini diberikan angka 2 di sini. Nah, gitu. Baru kita setarakan ya seperti biasa. Di sini BA-nya ada 1. Ya, di sini juga 1. Ini BA-nya 1, ini 1. Terus O-nya di sini 2 ya. Kalau di sini angka depannya nggak boleh diotak-atik ya, kebalikan dari yang pembentukan. Kalau pembentukan yang sebelah kanan yang nggak boleh diotak-atik angka depannya. Nah, kalau di sini misalnya O-nya 2, ya kan? 1 kali 2, 2 berarti O-nya di sini 2. Ya, kalau yang kedua H-nya di sini juga ada 1 kali 2, ada 2, di sini juga hanya 2. Gitu. Ternyata udah setara ya sudah. Yang tinggal ditulis adalah si delta H-nya. Karena dia bilang dia menyerap, ya, berarti kita tulis delta H-nya karena menyerap berarti positif 150 kJ. Nah, tinggal ditulis seperti itu. Gitu. Ini untuk contoh soal 1. Sebelum lanjut ke contoh soal yang model seperti yang lain, ada yang mau ditanya? Nggak ada? Kalau nggak ada kita lanjut
ini ke contoh soal yang selanjutnya ya. Oke, nah di model contoh soal selanjutnya modelnya seperti ini. Jika, nah ini yang diketahui malah delta HF, berarti yang diketahui pembentukan. Ya, diketahui pembentukan CO2 itu nilainya itu membutuhkan adalah minus 1260 kilo. Tapi yang ditanya bukan pembentukan, yang ditanya tuliskan reaksi penguraian dari CO2. Nah, ini berarti yang dibikin itu adalah yang penguraian, bukan pembentukan. Nggak apa-apa, berarti ini adalah yang kita pelajari hari ini, penguraian CO2. Berarti CO2-nya kalau penguraian di sebelah kiri. Kita tulis di sini CO2. Nah, dia terbentuk dari apa saja? Terbentuk dari C dan terbentuk dari O. Tapi si O diingat lagi, dia dalam keadaan keadaan normal, bentuknya bukan unsur tunggal tapi harus diberikan angka 2. Gitu. Terus tinggal disetarakan. C-nya di sini 1, di sini udah 1, udah sama ya. Yang sini nggak boleh otak-atik angka depannya. O-nya yang di kiri sini 2, di sini juga 2. Berarti udah sama semua. Nggak usah diapa-apain. Tinggal kita tulis delta H-nya. Nah, delta H-nya ditulis, jangan langsung ditulis minus 1260 nih, mentang-mentang dari kasih tahu. Karena ini yang diketahui di dalam soalnya adalah delta HF, bukan penguraian, yaitu delta HD. Berarti untuk penguraian, Miss bilang tadi ya, bahwa dia itu nilainya kebalikan dari si pembentukan. Jadi kalau di pembentukan itu di sininya minus 1260, berarti di sini delta H untuk penguraian dibalik, bukan minus tapi plus. Kita tulis plusnya, plus 1260 kilojoule. Gitu. Ya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini adalah mengenai entalpi penguraian. Nah, kenapa kemarin belum ada latihannya? Karena biar sekalian gitu ya. Biar sekalian mengerjakan yang penguraian. Karena dia sebenarnya konsepnya sama, cuma kan harus teliti apa yang ditanya biar penempatan senyawanya nggak salah. Di kiri dari tanda panah atau di kanan dari tanda panah. Nah, sekarang kita lihat dulu model tugasnya ya. Latihan yang mengenai delta HF dan delta HD. Nah, ini ya, jadi ini nanti kalian lanjut kerjakan. Ada 2 soal, nomor 1 ada 3 soal. Ya, jadi buat seperti persamaan termokimia, pembentukan. Nah, misalnya diperhatikan yang ditanya adalah disuruh bikin pembentukan. Berarti kalau pembentukan itu delta HF. Kalau penguraian berarti delta HD ya. Nah, kalau ini delta HF udah jelas ya, berarti yang disuruh adalah pembentukan. Terus soal yang nomor 2 itu mirip seperti contoh yang tadi, yang contoh baru yang nomor 2, ini ketahuannya delta HF, yang disuruh tanya tuliskan persamaan termokimia atau reaksi dari penguraian SO3. Gitu. Nah, ya, jadi langsung kerjakan ya, jangan keluar dari Zoom, bisa langsung kerjakan sekarang. Nanti Miss share yang video yang minggu lalu, yang Jumat Miss belum share, biar kalian bisa tonton lagi ya gimana untuk yang reaksi pembentukan. Nah, nanti Miss share juga ini di grup seperti biasa. Oke, nah langsung kalian kerjakan yang latihan ini ya. Miss end dulu Zoom-nya, jadi kalian langsung bisa kerjakan dan dikumpulkan hari ini. Oke, Miss end dulu. Selamat siang semua.